400.000 seminggu itu pasti habis. Habis. Di sana pun ada kantin. Kantin. Ada? Ada di Yang dalam. jual siapa itu, Pak? Anak dari kepala bagian Anak perbekalan. pejabat di sana? Iya, Anak pejabat sipir di sana? Iya. Kepala bagian perbekalan. perbekalan. Bapak yakin dengan apa yang disampaikan ini? Yakin? Yakin saya. Kenapa nggak saya nggak yakin? Memang benar Bapak kok. tahu betul? Tahu betul saya. Bapak sering masuk ke dalam. Tapi kan saya sering ke kantin itu. Jadi kantin pun di sana dibisniskan untuk keluarga pejabat sipir yang menjaga di rutan itu? Iya, betul. Luar biasa. Kalau dihitung-hitung, selama setahun ini habis kurang lebih 30 juta lebih, Pak ya? Iya, 30 juta rupiah. Iya. Bapak harus membiayai anak Bapak yang berada di penjara. Bapak sekarang pensiunan. Iya. Pensiunan bagaimana kemudian Bapak bisa memberikan uang 30 juta setahun? Ya berarti kurang lebih 3 juta lah sebulan Bapak harus memberikan uang itu ke anak Bapak di rutan Sialang Mungkuk. Dari mana Bapak punya 3 juta sebulan sebagai pensiunan? kan kerja lagi untuk membantu anak saya ini. Bapak khusus bekerja Untuk hanya membantu. untuk membiayai anak Bapak sekarang. Iya, Dan sebagian besar gaji dari yang Bapak dapatkan dikerja di masa pensiun ini untuk diberikan kepada anak Bapak di rutan. iya. Bapak sekarang usia berapa? 65. 65 tahun. Selama hampir setahun ini Bapak menjenguk anak Bapak yang berada di rutan Sialang Mungkuk. Bapak mengalami hal ini, Bapak tidak berani untuk menyampaikan apa yang terjadi selama ini. Kenapa, Pak? Karena kita nggak berani, soalnya begini, kita kan belum, nanti kalau kita sampaikan nanti terjadi anak-anak kita di dalam yang macam-macam. Sekarang Bapak berani karena semua sudah terbuka, Sudah terbuka. dan orang-orang yang menurut Bapak melakukan tindakan yang tidak baik itu, tidak terpuji itu sudah diproses hukum. Udah. Sejak perubahan ini adakah yang Bapak alami pungutan liar, bisnis Enggak. di dalam yang tersembunyi? Tidak ada. Tidak Sebabnya ada. begini, kemarin saya pas membesuk anak saya hari Senin, itu 15 menit, betul-betul 15 menit. Kalau sekarang besuk itu 15 menit harus keluar. Iya. Harus itu ya. Harus. Kalau dulu 15 menit mau minta perpanjang bisa, Pak? Bisa Bayar berapa? bayar 30.000 juga. 30.000. Iya. Itu bayar ke siapa itu, Pak? 30.000 itu? Itu kan camping-camping itu yang tukang minta. Tamping, tahanan pendamping. Oh, tahanan tamping. senior itu ya? Iya. Dia yang 2 bulan atau 3 bulan mau keluar, itu dijadikannya itu. Tapi mereka itu bayar juga. Bisa menjadi tamping itu bayar lagi dia. Oh, mereka tuh pengumpul uang-uang pungli tadi. Ah. Tapi untuk menjadi pengumpul uang-uang pungli tadi itu, Iya. mereka harus bayar. Oh iya. Bayar ke siapa, Pak? Sama sipirnya juga. Sama sipir? Iya. Berapa mereka harus bayar itu? Ada yang 2 juta, ada 1,5 juta. Bapak lagi-lagi saya tanyakan, yakin dengan apa jawaban Bapak? Yakin? Bapak tahu betul itu terjadi? Tahu. Dari mana, Pak? Iya, saya kan, kalau saya itu kan sering nanya-nanya gitu. Jadi semua bisnis yang ada di rumah tahanan, Iya. semua di-store ke sipir. Iya. Semua di-store ke sipir, kemudian Iya. semua dikumpulkan, kita tidak tahu lagi larinya kemana. Mana nggak tahu kita. Tapi semua ada uangnya. Ada uangnya. Uang besuk, uang kamar, Iya. uang makan, Iya. uang minum, Iya. ya, 1 galon tadi 50.000. Iya. Semuanya ada bisnisnya, semua ada hitung-hitungannya dan jauh lebih mahal ketimbang di luar penjara. Apa yang Bapak sampaikan ini sangat berguna untuk perbaikan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang mungkin ada di tempat lain di Indonesia yang juga tidak jauh dari apa yang dialami oleh Bapak saat ini. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Bapak dan keluarga Bapak. Terima Iya. kasih Bapak, saya tidak menyebutkan nama Bapak, Iya. telah memberikan informasinya Iya. di program Aiman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Fakta, penjara telah kelebihan beban alias overkapasitas. Data yang kami peroleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ada 200.000 lebih narapidana, istilah yang digunakan terhadap penghuni yang menjalani hukuman, dan tahanan, istilah penghuni yang kasusnya masih berproses di pengadilan. Padahal, kapasitas lembaga pemasyarakatan, lapas, dan rumah tahanan, rutan di seluruh Indonesia hanya kuat menampung 100.000 lebih penghuni. Alhasil, terdapat kelebihan beban hampir 2 kali lipat. Kelebihan beban penjara Indonesia bukan isu baru, namun miris, tak pernah diselesaikan segera. Padahal, berbagai pelanggaran hukum kerap terdengar. Pencuci otak pelaku teror, pengendali perdagangan narkoba, hingga asusila terjadi dalam penjara. Lapas-lapas yang terbukti bahwa lapas itu digunakan oleh para pelaku ya yang ada di dalam pembinaan lapas itu untuk melakukan kegiatannya. Napinya juga sebagai pengedar
bandar mengendalikan jaringan. Sehat-sehat semua. Ada kurang apa sekarang di sini? Kurang makan. Makan sama rokok. Nah, jangan rokok dong, nanti sakit. Makan cukup nggak? Cukup makan. Benar. Minum air putih cukup. Air keran.